Ini hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibu-ibu Majelis Taklim Mutiara yang saya hormati serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur selayaknya dan seterusnya kita panjatkan kehadirat Allah Zat yang Maha Rabbun Ghafur atas karunia-Nya yang telah Allah berikan kepada kita secara terus-menerus tanpa putus. Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat yuswa atau usia yang panjang. Mudah-mudahan segala nikmat Allah yang diberikan ini mampu menjadikan kita lebih menjadi hamba-hambanya yang bersyukur, dan kita manfaatkan kesehatan, kenikmatan sehat, kenikmatan kesempatan ini sebaik mungkin dengan beribadah kepadanya. Salah satunya adalah dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan thalabul ilmi kita ini tercatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam juga mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, untuk keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ibu-ibu yang saya hormati serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita kajian hadis dari kitab Bulughul Maram. Insyaallah kita masih membahas bab seputar anjuran menghindari akhlak yang tercela, ya. Kitabul Jami, ya. Di bab mengenai menghindari hal-hal atau akhlak yang tercela, sebelumnya di hadis sebelumnya yang Abu Bakar As-Siddiq itu bukan hadis wa an Abi Bakar As-Siddiq yang la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Nah, sekarang berarti hadis selanjutnya wa an Ibni Abbasin, yang itu ya saya bacakan dulu redaksi hadis lengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tasamma'a hadisa qaumin wahum lahu karihun subba fi udhunaihi al-unuku yaumal qiyamati yakni ar-rasasa akhrajahu al-Bukhari. Wa an Ibni Abbasin, hadis diterima dari sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang paling belia usianya, ya. Sejak kecil dititipkan oleh orang tuanya, khususnya ibunya, kepada Nabi agar beliau mungkin menjadi anak yang soleh, agar menjadi bermanfaatlah khususnya untuk agama. Dan Ibnu Abbas ini masih kerabat atau masih ada kaitan famili dengan Nabi SAW, Nabi Muhammad. Nah, sejak kecil atau usia muda ini beliau sudah membersamai dengan Rasulullah, tinggal di rumah Nabi Muhammad SAW. Beliau ini kalau kata orang Cimahi mah hideng, meskipun masih usia belia. Setiap kali Rasulullah SAW hendak tahajud, terbangun tengah malam, itu selalu di depan pintu kamar Nabi, tiba-tiba pas Nabi keluar itu selalu didapatinya bejana wadah air untuk keperluan Nabi ke toilet, karena zaman dulu mah kan nggak ada kamar mandi di dalam, apalagi di ke dalam kamar, ya, di rumah pun juga nggak ada. Jadi setiap kali Nabi terbangun hendak melaksanakan tahajud, selalu didapati ada wadah air, ember, mungkin jolang lah zaman sekarang mah, sehingga Nabi pun tahu ini pasti
perbuatannya Ibnu Abbas ini. Abbas sendiri nama ayahnya disebut Ibnu Abbas, itu anak dari Abbas. Al-Abbas ini merupakan paman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ibnu Abbas. Nama aslinya, biografinya, bentar kita cek dulu di sini. Kemarin saya belum lihat ya. Jadi nama kayak Ibnu Umar biasanya akan ada disebut dalam hadis Ibnu Umar, putra dari Umar bin Khattab. Nama aslinya Abdullah. Tadi kamus di sini kita lihat nama Ibnu Abbas itu Abdullah bin Abbas ya, di sini mah disebutkannya. Nama-nama orang Arab itu tidak jauh dari Abdullah, Abdurrahman, ya, Abdullah bin Abbas. Ya, jadi masih sepupu tuh bahkan dengan Nabi Muhammad SAW itu. Nama lengkapnya Abdullah bin, itu artinya putra. Abbas adalah nama ayahnya, yaitu paman Rasulullah SAW. Jadi ke Nabi Muhammad itu masih sepupuan lah, Abdullah bin Abbas ini. Beliau lahir di Taif ya, tahun 619, kemudian wafat di tahun 68 Hijriah. Saudara ya sekaligus sepupu nanti lahirnya di Mekah, bukan di Taif. Meninggalnya di Taif. Lahir di Mekah pada tahun 619 Masehi, meninggalnya di Taif tahun 687. Orang tuanya adalah Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi Abbas ini adik kakak dengan ayahnya Nabi. Ayahnya Nabi itu kan Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib kakeknya Nabi. Ya. Kemudian ibunya adalah Ummu Al-Fadil Lubaba. Ummu Fadil Lubaba. Ibnu Abbas merupakan salah satu sahabat yang berpengetahuan luas, memiliki kepintaran yang cerdas, karena tadi doa dari Nabi setiap kali Ibnu Abbas itu selalu menyiapkan air untuk keperluan Nabi, tahajud, untuk wudu, untuk hajamba dan sebagainya. Nabi mendoakan Ibnu Abbas ini, Allahumma yufaqihu fiddin. Doa kepada Abdullah bin Abbas ini, kata Nabi, Allahumma ya Allah yufaqihu fiddin, faqihkanlah, fahamkanlah anak ini dalam urusan agama. Ya, doa Nabi itu ya, atau diijabah ya, pasti didoain oleh Nabi, semoga anak ini menjadi faqih atau berpengetahuan luas dalam agama. Juga beliau itu termasuk dari sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis sahih, serta juga beliau itu masih keturunan dari Bani Abbasiyah ya. Itu sejarah biografi singkat Ibnu Abbas. Nama aslinya Abdullah ya, Abdullah bin Abbas. Abbas ini adalah ayahnya, alias paman Nabi sendiri. Nah, hadis keterima dari Ibnu Abbas alias Abdullah radhiyallahu, semoga Allah meridhoi, anhuma, kepada keduanya. Keduanya itu yang dimaksud adalah Abbas dan ayahnya, Ibnu Abbas dan ayahnya. Semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Nabi SAW dia telah berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW telah bersabda, man tasamma'a, man siapa orang, tasamma'a yang menguping, ngintip-ngintip pembicaraan, hadisa kaumin, pembicaraan suatu kaum, suatu kelompok, man siapa orang, tasamma'a dari kata sami'a, yasma'u mendengar, tasamma'a mencuri dengar, nguping, haditha kaumin ucapan atau obrolan suatu kaum, wahum lahu karihun, wahum dan mereka si kaum ini, lahu bagi orang yang menguping baginya, karihun tidak menyukainya atau tidak ingin, tidak disukai obrolannya didengar, obrolannya ada yang nguping, ada yang dengar. Maka kalaulah ada satu kaum tidak ridho obrolannya, ada yang mencuri dengar, ada yang spy, ada yang ngintip, ada yang curi-curi dengar itu, dan si kaumnya tidak ridho, karihun dari kata karoha yakrohu, makruh, kita sering mendengar istilah makruh itu sesuatu yang dibenci. Karihun ini isim jamak ya,
dari kata karoha, benci. Karihun, mereka membencinya, mereka di sini si kaum, lahu, baginya, bagi si yang mencuri dengar, yang man tasama tadi. Maka subba akan dituangkan fi udhunaihi, di kedua kuping si pendengar ini. Apa yang dituangkannya? Al unuku. Unuku di sini disebutkannya timah panas ya. Ke dalam kedua kupingnya yaumal kiamati, di hari kiamat. Nah, di sini ada kata yakni itu yaitu keterangan untuk al unuku, yakni ar-rosos. Rosos itu adalah artinya timah panas ya. Rawahu akhrajahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya. Sekali lagi, man tasamma'a, kata Nabi, siapa orang yang mendengar, mencuri penguping pembicaraan, hadisa pembicaraan kaumin, suatu kaum, wahum, dan kaum tersebut lahu, baginya, bagi si orang yang tasamma ini, karihun, tidak menyukainya, tidak senang didengar obrolannya, subba, maka akan dituangkan fi udhunaihi, di kedua telinga si orang yang curi dengar tadi, al unuku yaumal kiamah, akan dituangkan unuk pada hari kiamat. Al unuk yakni ar-rosos, timah. Akhrajahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan, arti nama lain untuk ar-rosos, al unuk itu. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas ya. Kemudian penjelasannya, tafsirnya mengenai hadis ini, kita tahu kalimat anuk, bukan unuk, maaf. Anuk, a-nya dipanjangkan. Al-anuku, itu ada tanda kayak alis. Al-anuk, anuk itu kalimat anuk dipanjangkan alifnya, itu bermakna ar-rosos, yakni ar-rosos, timah. Artinya ia merupakan kalimat mudroj atau kalimat yang disisipkan untuk hadis ini, untuk menjelaskan bahwa tasamma'a di sini menguping pembicaraan seseorang yang tidak suka didengar percakapannya ini, akibatnya berbahaya. Ini hadis ini ancaman bagi kita agar jangan kepo lah, istilah kita mah. Kalau misalnya pembicaraan apa yang tidak boleh didengar? Kan kalau tadi kata Bapak spy itu ya, kan dia pasti mencari sengaja ya, dengan sengaja. Apakah kayak misalnya ada orang yang akan berbuat jahat kan? Ya. Mendengarkan, pasti karena orang itu tidak mau. Iya, pasti. Didengar. Dalam konteks di sini tentu pembicaranya bukan untuk sebuah pembicaraan rencana jahat ataupun apa. Ini yang sifatnya privasi mungkin ya. Sehingga orang ini tidak mau mungkin diketahui oleh orang lain. Ada seseorang yang lagi curhat masalah privasinya. Percayanya si ini mah ke si ini, ada A dan B curhat masalah privasi, tiba-tiba C pengen tahu juga, ikut dengerin. Tentu si A ini yang lagi mengungkapkan privasinya tidak ingin diketahui oleh si C. Nah, pembicaraan seperti itu ya. Jadi tidak boleh kita ikut mendengar, menyimak pembicaraan orang. Hadis ini anjuran menunjukkan tidak bolehnya kita menguping pembicaraan seseorang yang tidak disukai pemerintah. Hal ini dapat diketahui katanya dari gerak-geriknya ketika berbicara atau ketika diketahui langsung dari pernyataannya. Kemudian hadis lain dari Ibnu Umar juga ada, saat itu seseorang sedang berbicara, lalu kata Ibnu Umar, aku datang pada mereka berdua, lantas mereka berdua menepuk kepada Ibnu Umar. Apabila kamu melihat orang sedang berbicara, kata Nabi, jangan dekati mereka hingga kita meminta izin dulu kepadanya, gitu. Jadi suka ada yang seperti itu ya di sini. Betul. Bahkan dalam riwayat lain, Ibnu Abdil Bar rahimahullah berkata, tidak boleh bagi seseorang ikut nimbrung dengan dua orang yang sedang berbicara empat mata.
Al-Hafiz Ibnu Hajar bahkan mengomentari tidak boleh ikut nimbrung mendengar pembicaraan mereka walaupun ia duduk jauh dari mereka, kecuali jika yang berdua ini mengizinkan. Ayo ikutan sini jangan mojok misalkan. Gak apa-apa kalau seperti itu katanya. Izin dulu. Nanti karena nanti khususnya karena ini ada hadis sebelumnya di riwayat lain yang menerangkan tidak bolehnya seseorang kalau bertiga berbisik-bisik hanya berdua, yang satu nggak diajak. Nah itu tuh biasanya akan membuat yang ketiga ini tersinggung. Jangan-jangan ngomongin saya ini kok hanya berdua aja misalkan. Nah itu etika dalam Islam, akhlak dalam Islam seperti itu. Kalau kita lagi bertiga, janganlah kita berbisik-bisik berduaan, yang ketiganya tidak diajakin misalkan. Nah meskipun nggak ngomongin yang ketiga, nggak ngomongin dia, cuman bakal ada perasaan seolah-olah dia sedang diomongkan ya, karena nggak dibawa nimbrung tadi. Nah makanya menurut Imam Ibnu Hajar tidak boleh kita meskipun duduk berjauhan hanya sekedar mudah-mudahan kedengar dari sini ikut nguping kayak gitu juga. Nah tidak boleh itu kalau menurut Imam Ibnu Hajar ya, kecuali nanti ada izin ya, apakah dia boleh nimbrung atau tidaknya. Semua diatur ini karena bagian dari kita menghindar akhlak-akhlak tercela kan, akhlak-akhlak. Mungkin dia di hari kiamat katanya orang yang memang sengaja suka nguping, suka iseng, nyuri-nyuri pembicaraan orang, obrolan orang lain tanpa sepengetahuan, tanpa izin, khususnya takutnya ada hal-hal privasi lah yang tidak boleh diketahui oleh umum. Betul, nanti kan betul jadi salah miskom nantinya, betul jadi salah persepsi, salah betul. Tapi terdiri sebenarnya yang ketiga kalau memang kalau nggak ada katanya. Betul. Ya, kalau memang dia nggak kan bahasa tubuhnya. Dia tahu diri kan. Nah seperti itu. Kecuali kalau tidak bertiga kayak begini, ada lebih dari tiga, meskipun hanya berdua, Wela dan Bu Usman, pastinya yang ini yang nggak ikut ke wawan pun nggak merasa lagi diomongin. Kalau lagi bertiga tiba-tiba kita bisik-bisik gini, pasti yang ketiga akan merasa sedang diomongkan. Kecuali kalau banyakan mungkin yang berdua ini tidak mengapa misalkan. Cuman sesuatu yang harus kita bicarakan. Nah betul. Kadang-kadang ada orang yang suka angkat pengen. Nah itu dari gestur tubuhnya, betul di sini disebutkan juga ya, terlihat dari gerak-gerik ya, dari gestur tubuh biasanya seseorang yang ingin nimbrung itu bisa kelihatan lah memulai pembicaraan itu biasanya kalau ada hal-hal yang privasi ngasih isyarat lah, mungkin diajak mojok dulu atau kemana mungkin. Itu hadis yang dari Ibnu Abbas ya. Hadis selanjutnya wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nasi. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nasi. Akhrajahu al-Bazzar bi isnadin hasanin. Hadis diterima dari Anas bin Malik. Ini sama juga, Anas bin Malik itu adalah salah satu sahabat Nabi senior. Ini mah beliau juga seorang sahabat yang sering kita dapati meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, qala Rasulullah SAW, Rasul telah bersabda, tuba beruntunglah. Beruntunglah. Tuba beruntunglah atau berbahagialah. Beruntunglah liman bagi orang syaghalahu. Syagel itu artinya sibuk asal katanya mah. Ya. Artinya yang syaghalahu itu orang yang sibuk atau menyibukkan diri, aibuhu untuk aibnya sendiri, an uyubin nas daripada ngurus sibuk aib orang lain. Jadi kata Nabi,
Beruntunglah orang yang menyibukkan diri untuk ngurusin aibnya sendiri, artinya dia banyak introspeksi, muhasabah untuk saya itu begini-gini banyak kekurangannya, sehingga dia sibuk untuk muhasabah introspeksi diri daripada dia sibuk ngurusin uyubin nas, sibuk ngurusin aibnya orang. Itu kok gini misalkan aib-aib orang itu kelihatan, kalau kata orang peribahasa mah gajah di pelupuk mata tidak terlihat, semut di ujung lautan kelihatan. Biasanya aib-aib orang sibuk dibahas, diungkit-ungkit, dilihat, disibuki. Kita sibuk aja kepikiran, kok dia gitu ya, gini dan sebagainya, daripada lebih sibuk memikirkan aibnya sendiri. Maka kata Nabi, beruntunglah bagi orang yang sibuk mengurusi aibnya sendiri daripada dia sibuk ngurusin aib orang lain. Akhrajahu Al-Bazzar. Hadis ini riwayat Imam Al-Bazzar bi isnadin hasanin, dengan hadis yang statusnya hasan. Kata tuba adalah sebuah istilah ya. Di sini penjelasan katanya, tuba adalah sebuah istilah untuk hal-hal yang baik. Berasal atau juga tuba itu berasal dari nama sebuah pohon di surga katanya. Tuba itu Panjangnya Pak? ya, to wau ba-nya pakai alif maksuroh. Di penjelasan tafsir di Subulus Salamnya, ini memang bukan bahasa mungkin bagi kita asing lah, baru dengar. Beruntunglah artinya. Saya punya teman namanya Tuba. Alhamdulillah, itu bagus. Tapi kan ini mah daunnya panjang gitu. Ya, Tuba aja. tuba. Beruntung artinya kalau pakai waw dipanjangkannya di sini. Kata tuba adalah sebuah istilah untuk hal-hal yang baik atau nama pohon, sebuah pohon di surga. Sekiranya seseorang berjalan di bawah naungannya pohon ini selama 100 tahun, niscaya ia belum dapat melewati naungannya. Saking naungannya itu. Jadi di surga itu ada sebuah pohon yang rantingnya sampai mungkin menaungi jalan. Kalau kita berjalan di bawahnya selama 500 tahun itu masih kayuhan, masih ternaungi. Ya, kalau nggak salah pohon ini namanya pohon tuba katanya di surga itu. Ini menunjukkan juga saking luasnya surga itu. Kan di Quran disebutkan luasnya surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Ya, bumi aja kita diameternya berapa lingkaran luas planet bumi. Belum lagi luas langit, angkasa, cakrawala di sana. Dalam satu Bima Sakti saja, kita yang terdiri dari tata surya Bima Sakti itu, galaksi Bima Sakti, ada matahari, planet-planet yang dari mulai Merkurius, Venus sampai Pluto. Belum lagi katanya ada galaksi lain di selain galaksi Bima Sakti ini, kurang lebih katanya berapa ratus galaksi lah di atas langit itu, masih luas berarti. Apalagi di surga yang disebutkan di Al-Quran, luasnya surga itu lebih luas dari langit dan bumi. Makanya di sini ada satu pohon, kalau kita berjalan di bawah naungannya selama 100 tahun, ia belum bisa melewati naungan ujung itu, nama pohon tuba itu. Nah, adapun maksud hadis ini adalah, maksudnya barang siapa yang sibuk mengurus aibnya sendiri, maka ia akan berusaha untuk menghilangkan aibnya. Jadi muhasabah introspeksi ini bukan hanya sibuk ngitung-ngitung aibnya tapi tidak ada usaha untuk merubahnya ya, tapi di sini maksudnya sibuk di sini adalah sambil berusaha untuk menghilangkan atau menyembunyikannya sehingga aib tersebut tidak ditampakkan. Karena zaman sekarang manusia itu kadang ada beberapa tipe orang yang seneng kalau aibnya itu diketahui orang, bangga bahkan. Oh, urang matos mabok kamari beak tilu botol misalkan, bangga berarti dia dengan aibnya itu. Contoh misalkan jadi banyak ada beberapa tipe eksibisionis namanya ya, orang yang suka
cari sensasi, memamerkan, membanggakan maksiatnya, membanggakan aibnya. Justru harusnya kita katanya di sini sibuk untuk menutupinya, sehingga kita selain mengevaluasi tidak mengulanginya lagi, memperbaiki aib-aib kita, juga berusaha kita menyembunyikannya. Hakikatnya Allah itu menyembunyikan aib kita, kita jangan justru mengeksposnya diketahui oleh orang lain. Allah itu dengan maha pengasih dan penyayangnya kepada kita, aib-aib kita itu oleh Allah sudah disembunyikan, sudah ditutup, tidak diketahui orang banyak. Saya sendiri misalkan, meskipun ibu-ibu nyebutnya ustadz, penceramah, padahal kalaulah Allah tidak menutupi aib saya, ibu-ibu mana mungkin mau dengerin saya lagi, karena begitu banyaknya aib saya yang disembunyikan oleh Allah. Seorang pejabat, seorang pemimpin, atau diri kita pun kadang di depan orang lain terlihat sempurna, disebutnya pinter atau kasep, gelis, kaya, tapi ternyata kan kita pasti ada sisi-sisi yang lemahnya, yang kurangnya. Itu sudah Allah tutupi untuk kita, saking pemurahnya Allah itu. Sehingga dengan ditutupnya aib tersebut, kita makanya di hadapan orang lain kadang disebut orang terpandang, ustaz, kiai, ajengan dan sebagainya. Hakikatnya bukan kitanya yang hebat, tetapi Allah lah yang menutupi aib kita. Nah, jangan sampai sudah Allah tutupi aib ini malah kita dibuka sendiri mengeksposnya itu ya. Jadi selain introspeksi untuk memperbaiki, kita harus menyembunyikan sebagaimana Allah telah menutup rapat aib-aib kita, hingga tidak ada lagi kesempatan agar kita mengulang lagi, tidak ada kesempatan berbuat aib tersebut. Dan kita menyibukkan diri dari aib diri sendiri itu, tidak akan ada waktu untuk ngorek-ngorek atau sibuk dengan aib orang lain. Nah, di sini penjelasannya ya. Jika hal ini bisa kita lakukan, kita akan menahan diri untuk tidak menceritakan aib orang lain. Termasuk untuk aib diri sendiri pun kita harus bisa menahan diri. Kadang ada orang yang kelepasan atau keceplosan, tidak bisa menahan diri mengungkap aib diri kita sendiri, itu pun sama, tidak boleh ya. Selain kita dilarang mengungkit-ungkit aib orang lain, kita pun harus bisa menahan aib kita itu jangan dibilang, jangan diekspos kepada khalayak umum. Itu maksudnya beruntunglah, kata Nabi, tuba liman syagolahu aibuhu an uyubin nas. Hadis ini hadis riwayat Imam Al-Bazzar, dan secara periwayatannya termasuk kategori hadis yang hasan. Hadis selanjutnya dari Ibnu Umar. Nah, tadi ini semuanya, tadi ada Ibnu Abbas, sekarang Ibnu Umar. Ibnu Umar sama namanya juga Abdullah bin Umar, putra Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini memiliki beberapa anak, memang ada Abdullah, ada Hafsah yang menjadi istrinya Nabi, itu putri dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Qala, dia telah berkata, Ibnu Umar berkata, qala Rasulullah, kata Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ta'adhama fi nafsihi. Man ta'adhama itu dari kata azim, azama azim, admun itu agung, besar kan. Kita tahu Allah itu maha azim, ain, dhad, ya, mim. Secara bahasa Arab, nama Asmaul Husna atau sifat-sifat Allah itu untuk yang maha-maha dibubuhkan ain. Seperti kata azimun, kita sering mengartikan Allah yang maha agung, maha azim. Dari kata azmun itu agung, bukan agung sejagat ya, itu udah dibubarkan. Juga bukan Pak Agung DKI. Nah, untuk makhluk ada sifat agung, azim, kayak raja dan sebagainya. Tapi untuk Allah harus maha, Allah maha agung. Ditambahkannya biasanya pembedanya dengan ain, dengan iya, maaf, ain. Seperti kata sami'a, mendengar. Makhluk-makhluk Allah punya sifat memiliki kemampuan mendengar.
Tapi Allah sang pencipta, sang Khalik itu maha. Maka ada iya di sininya. Sami'un, maha mendengar. Ini agung, ini maha agung. Ini mendengar, maha mendengar. Ini semua untuk makhluk, ini untuk sang Khalik Allah. Pakai iya. Kabaro kabirun, besar. Nanti kalau untuk Allah kabiro kabirun, maha besar. Tambahin iya saja. Makhluk manusia misalkan punya ilmu, alimun, panjang maaf bukan. Alima ya'lamu dari kata ilmu, alim orang yang berilmu. Kita sering mendengar ada istilah alim ulama. Berarti dia orang yang berilmu, pemuka agama. Nah, untuk Allah alimun, maha mengetahui. Tapi jangan pakai alif ya Bu. Nanti kalau pakai alif ada di Quran juga alimun, maha pedih. Azabun alim, Allah itu siksanya sangat pedih, maha pedih, sangat. Jadi ada alif atau pakai hamzah, ada ain, beda huruf, beda pengucapan. Makanya ibu-ibu belajar tahsin itu supaya bisa fasih mengucapkan huruf alif, huruf ain agak di tenggorokan bagian depan, bagian luar. Alimun, maha mengetahui, alimun yang sangat pedih. Azabun alim, siksa yang sangat pedih. Sami'a mendengar. Kalau sami' maha mendengar. Alimun maha mengetahui. Basirun nanti maha melihat. Banyak di Quran, innallaha ala kulli syai'in qadirun. Dari kata qadaro yakdiru, qadaro itu berkuasa, mampu. Makhluk juga bisa punya kemampuan, kekuasaan, tapi kalau Allah itu maha kuasa, qadirun jadinya. Tinggal tambahin iya saja ini untuk dalam rumus bahasa Arab. Untuk Allah itu maka biasanya artinya maha. Azama itu agung. Nah, di sini di hadis, siapa orang yang ta'adzama, merasa dirinya besar, merasa agung, merasa sombong, fi nafsihi, dalam dirinya, wahtala, dan bangga. Wahtala itu membanggakan diri. Ada di surat Luqman ayat berapa belas? 17, 18. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi menyombongkan diri, mukhtalan fakhuro. Jadi wahtala itu membanggakan diri. Kalau ta'adzama artinya merasa besar, merasa agung. Selain merasa besar juga wahtala, dia merasa apa-apanya wahtala teh. Bangga dengan diri sendiri. Itu lebih self confidence, dia percaya dirinya terlalu tinggi mungkin ya. Bukannya nggak boleh, kita justru narsis mungkin bahasa kita, kepedean lah. Kalau percaya diri harus kita, jangan ya. Ta'adzama dari kata adzama itu agung, merasa besar, merasa agung, merasa besar. Kata Nabi, man ta'adzama, siapa orang yang merasa besar, fi nafsihi, dalam dirinya, wahtala, dan membanggakan, fi, dan sombong, atau fi masyiatihi, dalam berjalannya, dari kata yamshi, masyiatihi itu yamshi, berjalan, laqiyallahu wa huwa alaihi ghadbanun, maka kelak orang ini akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah itu marah kepadanya. Nah, kenapa Allah marah kepada orang yang ta'adzama, merasa besar? Karena hak Allah lah, sifat Allah lah maha besar, maha sombong. Allah mah harus sombong, wajib bagi dirinya. Kalau kita sebagai makhluknya tidak ada hak untuk
merasa besar, merasa sombong. Kita ini makhluk yang sangat kecil. Jangankan dibanding dengan Allah yang menciptakan kita, yang mempunyai maha kabir, maha besar. Allah itu punya sifat takabur, boleh merasa besar. Karena memang Allah lah yang berkuasa, yang menciptakan kita. Sedangkan kita makhluk ciptaannya, jangankan ingin sebanding, merasa besar dengan sang Khalik, dengan makhluk Allah yang lainnya pun kita itu kalah besar. Dari sisi fisik saja, manusia itu dengan gajah kan besar gajah. Dari sisi kekuatan, fisik manusia itu paling lemah, paling kecil. Coba kita adu kekuatan dengan, jangan dulu dengan gajah, sama kambing aja ya. Kita punya jidat, punya kening. Domba juga, kambing juga punya kening. Coba kita beradu kening dengan domba, mana yang menang? Pasti kita kalah. Kita punya kuku, jangan dulu dengan harimau. Kucing juga punya kuku. Coba adu, saling cakar dengan kucing. Kuku kita meskipun panjang, misalkan ada 5, jangan dulu saling cakar dengan harimau, dengan kucing saja pasti kalah. Kita punya kaki, kuda punya kaki. Coba balap lari dengan kuda, pasti kalah. Jadi secara fisik kita pun lemah. Jadi tidak ada satu ruang pun yang bagi kita untuk merasa sombong, merasa besar. Makanya kalaulah kita dalam berjalan, maksud fi masyiatihi itu bukan hanya dalam berjalan tapi dalam keadaan ya. Itu bahasa majaz kiasan lah. Merasa sombong dalam berjalan itu maksudnya dalam semua situasi ya, bukan lagi jalan nggak sombong tapi lagi duduk misalkan sombong. Itu hanya ungkapan fi masyiatihi, itu bukan berarti konteksnya dalam berjalannya saja, cuman biasanya simbol disimbolkan dengan berjalan itu keumumannya, tindakan perbuatan itu, terutama lagi berjalan, sesebred, main sikut, main tendang, sesebred apa tuh ya, merasa sombong, merasa besar lah, main serebet, main serempet, merasa sombong. Dalam berjalan di sini ya bukan hanya dalam berjalan kaki, mungkin dalam perjalanan berkendara, betul Mas, dalam tingkah laku lah. Maka laqiyallahu, orang yang merasa sombong ini nanti akan bertemu dengan Allah di hari akhir. Wahwa, dan dia, yaitu dia Allah, alaihi, terhadap orang ini, ghadbanu, akan marah kepada orang ini. Kenapa marah ya? Karena sifat besar itu diambil atau diklaim oleh si orang tersebut. Akhrajahu al-Hakimu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, warijal. Ya bukan hanya berjalan saja, bu konteksnya, cuman diibaratkan di sini digunakan kata dalam berjalan. Majaz isti'arah, betul. Dalam ilmu balaghah disebutnya majaz isti'arah. Di surat Luqman bu ada ayat 18 ya. Kita lihat di surat 31 ayat 18. Nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya, jangan berjalan sambil ponggak, sambil sombong. Nah di sini ya bunaya, di ayat dari mulai ayat 16, dari 16, 17, 18 ya. Terutama dari mulai ayat 18. Wala tusa'ir khaddaka, jangan kau memalingkan rahangmu. Dalam bahasa kita mah membuang muka, ngabaleos, ngabalieur, malengos, ngabalieur, buang muka dengan kesombongan ya. Mau lihat gitu nih. Jangan membuang muka, kata linnasi, kepada manusia, wala tamshi. Nah ini tamshi berjalan dari kata masyiati, yamshi. Janganlah berjalan fil ardi, di muka bumi ini, maroha, dalam keadaan apa di terjemahan Al-Quran itu angkuh. Maroha itu angkuh. Dengan begini Pak Ustaz, ada juga orang kadang-kadang suka gini, kita nanyakan sesuatu dia sebenarnya tahu tuh. Nah kayak gitu sama, tidak boleh. Iya, kita kan ini di surat Luqman ayat 18, janganlah engkau memalingkan rahangmu ke atas dasar sombong atau tidak mau kenal atau tidak mau tahu, tidak peduli. Itu juga
termasuk. Sebenarnya tahu. Enggak. Tahu tuh enggak tahu ogah dan sebagainya. Itu diatur ya tuh dalam Al-Qur'an. Akhlak kita itu jangan memalingkan rahangmu, membuang muka linnasi kepada manusia, wala tamshi fil ardi maroha, dan janganlah berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak menyukai, kulla, setiap mukhtarin fakhur, setiap yang membanggakan diri lagi sombong. Mukhtalan tadi, wakhtala tadi, man ta'adhama, ya membanggakan diri. Waqsid fi masyika. Nah ini kata Bu Usman, gimana jalan yang sombong teh? Ya yang kalau kata orang Garut mah pupulekuk sambil gimanalah mungkin membanggakan diri, sombong. Nah di sini waqsid fi masyika, pelankan dalam berjalan. Waghdud min sautika, perlahankan suaramu, kata Luqman kepada nasihat kepada putranya ini Luqman. Inna ankarol aswat, sejelek-jeleknya suara itu la sautul hamir, suara keledai. Karena kan keledai nyaring kalau dia lagi meringkik. Jadi keras dan nyaring. Maka kata Luqman, pelankan suaramu, pelankan jalan langkah kakimu. Waghdud fi masyika waghdud min sautika. Itu di surat Luqman ayat 17 ya, ada hubungannya dengan ini. Di hadis ini pun Nabi menganjurkan kepada kita agar berjalan itu jangan waqtala fi masyiatihi, jangan sombong dalam berjalan. Maksudnya jalan yang sombong itu ya nanti banyaklah macamnya. Meskipun mungkin agak mendongkakkan kepala, memalingkan wajah, tadi di surat Luqman ayat 17. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, warijaluhu siqatun, dan perawi-perawinya siqah, kuat ya. Jadi ini hadis ini siqah, dapat terpercaya, artinya memang kredibilitas perawinya terpercaya, alias bagus juga hadis ini secara sanadnya ya. Imam Al-Hakim menghimpunnya hadis ini dalam kitabnya Al-Mustadrak di jilid 4 halaman nomor 351. Jadi kalau ibu ingin lihat hadis ini selain di Bulughul Maram, ada juga di kitab Al-Mustadrak karangan Imam Al-Hakim di halaman 351. Nah, ini hadis ini tafsirnya, penjelasannya. Di antara makna timbangan Allah Ta'ala adalah timbangan wazan tafa'ala. Dulu kita hubungkan dengan pelajaran kita tasrif biar tidak lupa lagi. Wazan itu timbangan. Ta'adhama itu dari wazan tafa'ala ya, kayak dalam kata lain mah takabaro, dari kata kabirun, takabur. Nah, takabur itu kan orang yang merasa sombong. Jadi tafa'ala itu adalah bentuk kata yang mengartikan itu merasa diri paling lah. Tafa'ala, takabaro, merasa besar, dari kata kabaro, kabirun tadi besar, takabaro, takabur. Ta'adhama itu wazannya di sini sama dengan tadi takabaro, merasa besar, takabur, ta'ang. Kemudian istilah lain maksud dari hadis ini, siapa yang menganggap dirinya merasa besar karena ada perasaan lebih berhak untuk diagungkan. Maksudnya gini, saya kan turunan darah biru, harusnya gini saya hormat. Padahal kan nggak ada manusia yang darahnya biru. Di sebit mah pasti merah. Maksudnya darah biru itu misalkan keturunan bangsawan karena merasa diri menak gitu ya, kalau kata orang Sunda mah. Sehingga ingin ada porsi lebih kepada dirinya mah, dari sisi penghormatan, orang harus gini ke dia karena dianya merasa yang berhak untuk diagungkan melebihi daripada strata status orang lain. Padahal sepantasnya kita ini di hadapan semua makhluk itu sama. Al-Quran menyebutkan di surat apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang aku muliakan, kata Allah itu, di antara kalian adalah atqakum, yang paling bertakwa. Surat Al-Hujurat ya.
yang ayat 13 yang perintah Allah itu mengatakan sesungguhnya manusia itu diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa lita'arafu. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, wahai manusia sesungguhnya aku ciptakan kalian dari perempuan dan laki-laki dan kami jadikan syu'uba wa qabaila, bersuku-suku, berkabilah-kabilah, berbangsa-bangsa, macam-macam rupa dan jenisnya, ada kulit hitam, kulit putih, ada darah biru, mata biru, rambut pirang, rambut keriting, rambut hitam, kulit hitam dan sebagainya. Itu semua macam-macam Allah ciptakan, tapi yang Allah muliakan itu bukan dari warna kulit, warna mata, warna biru, tapi inna akramakum indallahi atqakum, dari ketakwaannya. Kalau kita kulitnya sawo matang, sawo buruk. Nah itu jadi tidak ada jangan sampai ada perasaan kita ingin diagungkan melebihi daripada yang lain. Itu maksud ta'adzoma, itu merasa ingin dilebihkan, diagungkan karena kita turunan menak dan sebagainya misalkan. Atau bisa juga ini sesuai dengan nanti masih di surat Al-Hujurat, la yaskhor qaumun an qaumin, jangan kalian menganggap rendah suatu kaum daripada yang lainnya. Asa, bisa jadi kata Allah, yang kamu anggap rendah itu justru lebih baik daripada kita. Jangan menganggap sepele orang lain suatu kaum misalkan, bisa jadi yang kita anggap rendah dianggap kita sepele, padahal di sisi Allah dia punya kelebihan, punya keutamaan di bidang yang lain. Kita sepelekan dia dari sisi fisiknya, bisa saja dia dari sisi ilmunya ternyata melebihi kita. Bisa saja kita kadang menyepelekan statusnya, hartanya dan sebagainya, justru mungkin di sisi lain dia punya kelebihan. La yaskhor qaumin an qaumin, jangan menghinakan, jangan menganggap rendah suatu kaum dibanding kaum yang lain. Begitupun gender, jenis kelamin itu tidak boleh kita saling merendahkan. Oh, laki-laki menganggap perempuan itu kelas 2 statusnya. Apalagi zaman dulu sebelum Islam datang, kaum perempuan itu dianggap statusnya itu di bawah laki-laki, bahkan dianggap komoditas kayak barang, bisa dijual belikan. Zaman jahiliyah itu perempuan itu dijual. Ada zaman jahiliyah istri udah bosen, saya jual kata suaminya, kayak barang aja. Dulu nggak ada zaman jahiliyah itu, jadi warisan, jadi barang taruhan judi. Orang-orang Quraisy itu dulu jahiliyah kalau udah judi nggak tanggung-tanggung, semua udah habis dipakai taruhan, rumah unta habis, apalagi istrinya dia bikin taruhan, dijual dan sebagainya. Itu orang-orang dulu sebelum ada Islam. Atau dalam bahasa kita sekarang primordialisme. Nah, tidak boleh ada sistem primordialisme, menganggap rendah diri orang lain dan menganggap diri kita ta'adzoma, lebih tinggi. Jadi bukan hanya dalam berjalan di sini, tapi maksudnya adalah tidak pantas kita mendapatkan pengagungan karena yang berhak menyandang gelar azim atau al-kibir, besar, adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam kitab Takmilatul Ahkam, kibir atau besar artinya merasa dirinya besar, berhak untuk diagungkan melebihi yang lain, sehingga melupakan Allah yang lebih pantas dan lebih besar mendapatkan gelar al-kabir atau al-akbar, bahkan maha besar. Ya. Betul. Dengan yang terlintas kadang kita nggak terucap, itu terlintas di dalam hati saja terlintas. Ya sama berarti kan. Sesungguhnya kan Allah itu maha mengetahui apa yang tersembunyi atau yang nampak dalam diri kita. Terlintas saja kita ingin merasa lebih dari orang, itu pun sama. Ya suka adalah perasaan betul. Saya misalkan ingin disebut yang alim, terlintas dalam hati, wah saya mah bisaan nih ceramahnya bla 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 gitu. Nah, itu pun sama, tidak boleh. Jadi yang terbersit di dalam hati pun. Jadi suatu amalan itu kadang untuk amal kebaikan ada yang berpendapat tapi katanya nggak tercatat Bu kalau untuk
kejelekan mah selama masih terbersit. Kalau sudah Mengatasinya gimana itu, Pak? mengatasinya itu Memang fitrahnya manusia ya. ya fitrah manusia pasti ada rasa sombong, Iya, kayak gitu. betul. Tapi mungkin yang dimaksud kita kan ada terlintas di pikiran, terus kita ngatasinya seperti apa? Apa istighfar? Cukup istighfar bisa salah satunya, atau mengatasinya kita langsung ingat bahwa kita ini sebetulnya dibandingkan yang lain itu memang status kita boleh jadi pemimpin, orang kaya, paling kaya di situ, paling terpandang di situ, tapi biar kita tidak merasa terbersit paling gitu, kita langsung ingat saja bahwa kita bisa seperti ini pun hakikatnya karena Allah, dan ada peran orang lain, sehingga si orang lain ini tidak boleh direndahkan. Kita pakai baju bagus, bisa beli baju bagus, kadang terbersit dalam hati, oh siapa dulu dong gua gitu loh, bisa begini bisa gini, tapi baju ini ada peran-peran orang lain, ternyata bisa sampai kita pakai, kita kenakan itu ada peran orang yang menanam kapuknya, yang memintal, yang menenun, yang menjahit. Berarti kita bisa ginding, bisa gaya tertutup rapih begini, itu ada peran orang. Biasanya dengan mengingat gitu, untuk salah satunya mengikis perasaan-perasaan tersebut ya. Ya. Kalau bangga terhadap, misalnya kita bangga anak kita berprestasi, boleh sambil nanti mengucapkan alhamdulillah, tidak menafikan ini semua ada unsur pertolongan Allah. Bangga boleh. Siapa yang memiliki rasa bangga di dalam dirinya, Ba dengan penuh keangkuhan. Ya, merasa bangga itu merasa overconfidence tadi, dia percaya diri yang Bahwa dalam diam pun saya kadang berdosa gitu. Nah, di sini nanti ada hadis lain dari Ibnu Mas'ud, kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya misqala dzarratin min kibrin, meskipun ada secuil keangkuhan, rasa sombong. Ya, jadi kibr atau rasa besar, sombong, bangga, bisa saja itu yang selalu ada dalam hati kita. Yang tahu yang bersangkutan ini fi qalbihi, di dalam hatinya, berarti yang kalau di dalam hati yang tahu orang dengan orangnya sendiri. Di hadapan orang mungkin enggak kelihatan orang yang sombong, dia tidak terlihat orang, tapi dalam hatinya dia ada rasa kesombongan, meskipun misqalu dzarratin. Nih di dalam riwayat lain mah Nabi berkata tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun sebesar biji sawi. Qala rajulun, maka bertanya salah seorang di antara sahabat, ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu ayyakuna saubahu hasanan. Wahai Rasul, bagaimana kasusnya dengan seorang yang suka memakai baju, sepatu yang bagus, pakaian yang bagus? Kata Nabi, itu mah tidak disebut sombong. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah, menyukai keindahan. Al-kibru batoru al-haqqu wa ghamtun nas. Sedangkan yang dimaksud sombong adalah menolak kebenaran dan suka meremehkan orang lain. Itu yang dimaksud al-kibr, sombong, kata Nabi ya. Kan kata Nabi tidak akan masuk surga orang yang bangga, sombong meskipun dalam hatinya hanya sebesar biji sawi perasaan bangga dan sombong. Ada yang bertanya kayak Bu Ida tadi kepada Nabi, gimana kalau seseorang pakai baju bagus, menyukai bagus, sepatu, pakaian, apakah itu termasuk kategori sombong? Kata Nabi, sesungguhnya Allah menyukai hal-hal yang bagus karena Allah itu memiliki sifat maha indah, maha bagus. Itu mah sah-sah saja. Kita wajar, manusiawi, senang dengan barang yang bagus, yang mahal, yang branded dan sebagainya. Selama dalam hatinya tidak ada unsur riya, tidak ada unsur sesuai kemampuan masing-masing, kata Nabi itu tidak termasuk kategori sombong. Yang disebut sombong di sini adalah orang yang menolak kebenaran gitu. Nah, ini yang merasa bangga, merasa sombong itu menolak kebenaran. Misalkan saya sombong sebagai ustadz, guru bahasa Arab, ketika dikoreksi oleh ibu-ibu, ustadz perasaan mah bukan itu, salah. Kata siapa, ini dari gininya, dari sananya juga, saya yang lebih tahu Bu, gitu misalnya. Itu menolak kebenaran. Padahal benar apa yang dibilang oleh ibu-ibu teh, ustadz artinya itu teh bukan ini, sami'ah teh bukan melihat tapi mendengar.
karena saya misalkan sok merasa tahu bahasa Arab, kata siapa sami'a mendengar, melihat, ibu dari kamusnya juga, dari Arabnya juga misalnya. Nah itu menolak kebenaran. Yang dimaksud dengan kesombongan itu, kata Nabi, sombong adalah menolak kebenaran dan suka meremehkan orang lain. Dia mah nggak ada peran apa-apa, semua ini prakarsa saya, ini semua hasil saya, kamu mah nggak ada kontribusi apa-apa. Nah itu pun sombong, meremehkan. Ada juga yang berpendapat bahwa maknanya adalah bersikap sombong terhadap kebenaran sehingga ia tidak menganggap hal itu suatu kebenaran. Kata siapa benar, itu mah justru salah, harusnya gini misalkan. Dia ego dengan pendapatnya sendiri, menolak kebenaran, itu juga menurut pendapat lain termasuk kategori sombong. Ada juga para ulama berpendapat yang mengatakan maknanya adalah bersikap sombong itu adalah dia sombong terhadap kebenaran sehingga enggan mengikutinya. Ya kurang lebih sama seperti tadi. An-Nawawi, Imam An-Nawawi rahimahullah, murid Imam Asy-Syafi'i, berkata, merasa diri lebih tinggi daripada orang lain dan memandang sebelah mata terhadap orang lain, menolak dan ingkar terhadap kebenaran, itu termasuk kategori kesombongan yang ada pada dalam dirinya. Batarul haq wazdarin nas, menolak kebenaran dan suka menghina orang lain. Nah, itu yang dimaksud sombong itu adalah batarul haqqi wazdarin nas, menolak kebenaran dan menghinakan, menganggap remeh orang lain. Ini panjang penjelasannya memang mengenai sombong itu beda versi. Setiap ulama beda-beda mengkategorikan yang dimaksud sombong, karena memang ini sifatnya dengan hati kan, jadi agak susah menjudge definisi sombong itu kayak gimana. Makanya para ulama pun berbeda-beda pendapat mendefinisikan apa itu makna sombong, terutama dalam perilaku. Tidak semuanya orang yang berperilaku jalannya kebetulan memang dia lagi sakit di bagian ketiak begini dikiranya sombong, padahal bisul ini sakit enog misalnya, akhirnya dia nah bertolak pinggang. Kan kita nggak bisa langsung menjadi dia sombong jalan aja sambil gini, padahal di sininya mungkin lagi aja bisul. Bisa jadi kan. Dalam hal ini aja Ustaz, kalau pengajian gitu ya. Betul. Terus kayak seperti nanya, tapi kayak ngetes gitu, itu juga sombong ya. Mungkin bisa jadi kan tadi itu saya bilang bahwa ini adalah sifatnya pekerjaan hati, jadi kita tidak bisa memang memvonis, menjudge ya. Ya, betul. Bisa jadi iya itu merupakan kesombongan, bisa jadi memang untuk ngetes, wallahu alam ya. Yang kita juga memang ada kasus-kasus seperti itu, tapi wallahu alam. Kalau mudah-mudahan saja memang dia bertanyanya karena ingin tahu, atau mungkin dia sudah tahu tapi nggak puas. Nah, bisa saja dia belum puas atau ingin biar sama gitu jawaban versi dia, ingin ada legitimasi dari ustadz misalkan. Ya, dia untuk meyakinkan, bisa jadi seperti itu, wallahu alam ya. Memang karena ini sifatnya pekerjaan hati ya. Kita juga tidak tahu memang seseorang dikatakan berbuat sombong atau tidak. Yang penting nanti mungkin akan mengerucutnya mah kembali ke hadis yang paling populer, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung niatnya. Kalau niatnya memang tidak ada unsur kesombongan, niatnya tidak mau ngetes, tidak untuk sok-sokan, niatnya benar-benar karena ingin tahu, ya mudah-mudahan ya kita berbaik sangka sajalah. Karena kan dalam hadis lain sebelumnya kita dianjurkan jauhilah prasangka jelek. Nah itu iyyakum wadzon, jauhi prasangka jelek kepada orang. Hadis selanjutnya dari Sahal bin Sa'din, wa an Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhuma qala. Hadis diterima dari Sahal bin Sa'ad. Semoga Allah meridhoi kepada keduanya, Sahal dan ayahnya yaitu Sa'ad.
Qala dia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ajalatu minasyaiton. Akhrajahu at-Tirmidzi wa qala hasanun. Al ajalatu kata Nabi tergesa-gesa, ketergesaan, minasyaiton itu merupakan bisikan perbuatan dari syaitan. Akhrajahu Tirmidzi. Maksudnya ini salah satu sifat yang harus kita hindari, jangan gerasa gerusu. Dalam segala hal itu tertib sajalah. Ya, supaya birih gitu, takutnya dikhawatirkan kita jadi malah kacau kan segala sesuatu kalau dilakukan dengan tergesa-gesa. Al ajalatu minasyaiton kata Nabi. Ketergesaan itu, tergesa-gesa itu merupakan bagian dari perbuatan setan. Memang setan itu biasanya membisikkan kepada kita agar segala itu dilakukan dengan serba cepat-cepat, tapi nggak beres juga. Cepat juga kalau beres, rapih, tertib itu lebih bagus. Cuman jangan sampai kita tergesa. Kayak dalam makan, jangan sampai kita tergesa-gesa. Aturan kesehatan konon katanya kan makan juga jangan tergesa-gesa, itu ngunyah harus sampai 30 kali. Cuman saya sendiri pun itu kurang baik, nanti tanya tuh ke Pak Dokter Yusuf. Usus kita nanti, kasihan usus kita harus bekerja ekstra. Contohnya seperti dalam makan dilarang tergesa-gesa, masih panas atau misalkan masih panas langsung. Kan ada ceritanya orang yang ke warkop pesen teh manis panas, di bandrolnya di list daftar harganya ada tulisan teh manis panas 3.000, teh manis dingin 5.000. Begitu. Pesan aja yang murah we nu 3.000. Bu, teh manis panas. Karena murah 3.000, yang dingin mah 5.000. Begitu disajikan langsung diminum. Si tukang warung pun aneh, heran. Pak, kenapa? Kok masih panas langsung diminum? Bu, kalau keburu dingin nanti 5.000 harganya. Itu mah heureuy ya. Jadi memang dilarang kita tergesa-gesa dalam makan, itu bukan hanya mengunyah ya. Artinya yang masih panas juga jangan langsung kita konsumsi. Dalam apalagi nanti dilarang tergesa-gesa itu hal-hal yang mengakibatkan dampaknya pokoknya tidak baik lah. Ngambil keputusan diantaranya jangan tergesa-gesa langsung. Iya, betul. Nah, karena kita kesiangan, akhirnya ruku sujudnya kayak ayam lagi matuk jago. Santai aja, nggak apa-apa, nggak usah malu. Kalau malu tutupinnya gordeng biar jadi gelap lagi gitu kan, kayak gitu. Biar tenang. Nah itu nggak apa-apa ya. Jadi karena kesiangan, asal jangan disengaja. Cuman janganlah dalam sholat betul tidak boleh tergesa-gesa. Sampai-sampai hadis Nabi yang lain mengatakan seorang makmum yang tergesa-gesa sampai mendahului gerakan imam, itu di akhirat kepalanya ditukar dengan kepala keledai. Ada hadisnya, imam ruku belum bangkit dia sudah bangkit, sudah sami Allah. Atau sebaliknya, baru juga imam selesai lam yalid wa lam yulad wa lam yakul kufuwan ahad, baru mau Allahu akbar dia sudah ruku. Sujud baru sami Allah liman hamidah, dia baru juga imam bilang Allahu akbar mau jongkok, dia misalkan mendahului jongkok. Nah itu tergesa-gesa, tidak boleh. Itu yang dimaksud. Melambatkan juga tidak boleh memang ya, dari kita sebagai makmum tetap harus ngikutin, betul, jangan mendahului. Terus kesabaran juga dilama-lama juga memang nanti ada warning, teguran dari Nabi kepada imam yang dulu ada sahabat yang membaca surat-surat sehingga agak panjang dan lama, itu oleh Nabi ditegur. Kalau kamu mengimami manusia jangan terlalu lambat, lama, panjang, karena makmum di belakangmu beda-beda. Ada orang tua katanya, ada yang sakit, ada anak-anak, ada yang punya keperluan sehingga harus cepat-cepat. Jadi usahakan normal, jangan terlalu lambat,
juga jangan terlalu cepat nanti dalam sholat. Al-ajalatu minasyaiton. Tapi nanti hadis ini meskipun hasan statusnya bagus, tidak bertentangan dengan ada beberapa hal dalam agama yang harus dicepatkan, disegerakan. Yang pernah saya bahas dalam pengajian subuh kita di jihad pagi itu, ngaji ahad subuh itu pernah saya sampaikan, ada 5 hal yang harus disegerakan dalam agama itu ya. Nah, bedakan tergesa-gesa dengan yang disegerakan. Mengurus mayat itu diantaranya harus disegerakan, menjamu tamu, membayar hutang, menikahkan anak perempuan. Yang kelimanya bertaubat kalau punya kesalahan, itu harus disegerakan ya. Beda tergesa-gesa dengan disegerakan. Al-ajalah di sini kata tergesa-gesa atau ketergesaan dalam mengerjakan sesuatu. Sifat ini termasuk tercela karena yang dituntut dari seseorang agar adalah dia bersikap tenang. Anjuran dalam agama itu kita semua dalam urusan itu tenang, dalam sholat tumaninah, dalam makan, dalam mengambil keputusan, dalam sikap. Nah itu harus tenang. Ya, sikap bergegas yang dipuji adalah bergegas kalau melakukan kebaikan. Nah ini mah justru harus bergegas dalam kebaikan mah, bersodakoh, menolong orang, itu mah harus bergegas. Jangan sampai ditunda-tunda. Kalau kata lagu Bimbo mah, berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Nah, keburu kita mungkin sibuk dan ketergesaan memang berbeda ya. Nah di sini bergegas atau tergesa-gesa memang pasti beda konotasinya, betul. Jadi kalau tergesa-gesa, gurung-gusu, gerasa-gerusu itu tidak boleh dalam ajaran Islam. Melakukan sesuatu dengan cara tergesa-gesa atau ketergesaan. Hadis selanjutnya dari Siti Aisyah, wa an Aisyata radhiyallahu